Hey hop hop gengs, selamat datang di seri penutup untuk alur film bertema kapal selam. Sebelumnya kita udah rangkum nih alur film Curse, Hunter Killer, dan Despot, yang kalau kamu belum nonton bisa cek linknya di deskripsi. Untuk video kali ini aku bakal bagiin rangkuman alur film garapan 3 studio, yaitu Film 4 Productions, Cowboy Films, juga Etalon Film. Arahan sutradara pemenang Academy Award Kevin McDonald dan didistribusikan oleh Focus Features. Oke, tanpa buang waktu lebih banyak, segera cari posisi ternyaman kamu, sediain toples nastar di samping tempat dudukmu. Ini dia Black Sea. Ini adalah kisah tentang Robinson yang diperanin sama Jude Law, seorang kru kapal selam swasta milik perusahaan bernama Agora, sebuah perusahaan eksplorasi yang bergerak di bidang perburuan bangkai kapal. Baru tahu aku ya kalau ada usaha kayak gitu. Nah, seluruh cerita dalam film ini mulai bergerak saat Robinson dipecat oleh Agora, entah karena alasan apa. Hal ini tentu aja bikin Doski kecewa dong, mengingat dedikasinya selama puluhan tahun untuk perusahaan. Bahkan sampai membuatnya diceraikan dan dijauhkan dari sang putra. Seolah semua pengorbanannya itu gak dianggap sama sekali, sampai di PHK kayak gitu. Kamu pinang aku baik-baik, tapi kamu selepehin aku gitu aja, gitu ya kayaknya. Yang mengalami hal ini bukan cuma Robinson sih, dua rekannya, Kirsten dan Black yang diperankan Konstantin Kabenski juga dipecat dari Agora. Dan ini antara mereka bertiga, tampaknya Kirsten yang paling depresi menghadapi pemecatan tersebut. Karena itu nih, pas mereka bertiga lagi kumpul di sebuah kedai untuk diskusiin masalah pemecatan, Kirsten ini tiba-tiba angkat bicara soal informasi rahasia dari Agora, yang katanya lagi nyari bangkai kapal U-boat milik Nazi dari Perang Dunia Kedua. Kalau kamu udah nonton film Despot yang alurnya aku bagiin beberapa waktu lalu, kamu pasti ngerti kan kapal U-boat itu yang mana? Nah, menurut Kirsten, U-boat yang lagi dicari sama Agora ini bukan kapal sembarangan. Soalnya waktu tenggelam di sekitar wilayah lepas pantai Georgia, kapal ini lagi bawa muatan emas senilai puluhan juta US dollar. Cuman ada masalah nih di sini, karena lokasi tenggelamnya ada di wilayah sengketa Rusia-Georgia, tepatnya di sekitar Laut Hitam. Info dari Kirsten ini bikin Robinson dan Blackie langsung semangat. Tapi mereka punya masalah dalam keuangan. Karena itu nih, lewat seorang bankir bernama Daniels yang diperankan Scott McNary, mereka pun pergi menemui pria misterius bernama Lewis buat ngajuin proposal. What's your name and how much you going to invest in this? Nah, dari sini akhirnya kita tahu asal-usul emas milik Nazi itu, yang ternyata merupakan pinjaman Hitler ke Soviet waktu Nazi lagi dilanda krisis. Dan alasan Agora nggak pergi buat ngangkat kapalnya atau ngangkut kapalnya adalah karena pemerintah Georgia yang sebelumnya jadi mitra mereka tiba-tiba diganti. Bikin rencana pengangkatan U-boat jadi nguap gitu aja deh tanpa pernah dibicarakan. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Lewis pun setuju buat biayain ekspedisi mereka dengan syarat bagi hasil. I'll take 40% of anything up to $40 million. Dan Daniel yang ternyata bawahannya harus ikut dalam perjalanan itu. Ya, dengan selesainya masalah keuangan, para om-om pengangguran plus 1 bankir ini jadi bisa jalanin rencana mereka buat berburu harta peninggalan Nazi. Mereka pun mulai bicarain soal siapa aja yang bakal diajak dan sepakat buat rekrut tim yang separuhnya orang Inggris sama separuhnya lagi orang Rusia. Soalnya mereka kan harus lewat Rusia nih kalau mau nyebrang ke Laut Hitam. Cuman di momen ini ya, sang pencetus ide si Kirsten tuh gak hadir. Jadi setelah rapat, Robinson datang langsung ke rumahnya karena Doski juga gak bisa dihubungin. Dan ya, saat kesana bukan Kirsten yang Robinson berhasil temuin, tapi nih seorang anak muda bernama Tobin yang diperanin sama Bobby Scofield. Doi ngaku sebagai temennya Kirsten, sekaligus ngasih tahu ke Robinson kalau si Kirsten bunuh diri demi lunasin hutang dan ngajuin klaim asuransi buat anak istrinya. Wah, hidup kok gini amat ya? Sampai harus ngorbanin nyawa loh demi keluarga. Oke, lanjut ya. Singkat cerita, si Robinson akhirnya mutusin buat ngajak Tobin ikut dalam ekspedisi mereka nih. Soalnya dari penampakan, kondisi Tobin ini jauh lebih susah dari Robinson dan teman-temannya. Makanya diajak gitu. Nah, dari tempatnya Kirsten itu, adegan pun berpindah ke dermaga Sevastopol di wilayah Crimea.
di mana Robinson bersama anggota tim yang campuran orang Inggris dan Rusia udah pada ngumpul buat ngecek kondisi kapal selam kelas Foxtrot yang bakal dipakai dalam ekspedisi. Nah, kalau kamu udah pernah nonton film Hunter Killer, kapal selam Foxtrot yang dibahas di sini itu sama persis. Tapi bentukannya itu lebih memprihatinkan. Ya meskipun begitu, pada akhirnya si Robinson mutusin buat tetap pakai kapal ini. Mungkin karena dananya cuma cukup buat nyewa itu aja kali ya. Ya singkat cerita, setelah perbaikan kapal di sana-sini, ekspedisi pun dimulai. Cuman ya, belum nyampe juga setengah jalan, masalah udah mulai bermunculan. Pertama nih, orang-orang Rusia di kapal ternyata pada nggak suka sama Tobin. Karena umurnya yang masih muda dan penampilannya kayak perjaka. Yang mana nih merupakan pertanda sial buat pelaut Rusia. Padahal mah si Tobin baru aja habis ngambilin anak orang. Nah, ketidaksukaan orang-orang Rusia ke Tobin ini berimbas ke kerjaan karena mereka nggak mau ambil tugas yang barengan sama Tobin. Tapi karena Robinson ngotot kalau mereka ini harus kerjasama, ya orang-orang Rusia jadi nggak punya pilihan selain terima bantuan dari Tobin. Lalu masalah kedua nih adalah faktor komunikasi. Soalnya kan Rusia sama Inggris ini bahasanya beda. Sementara di kapal itu yang bisa dua bahasa cuman si Blackie. Jadi konfliknya tuh rawan banget. Oh, don't get me wrong, I'm sure this is Gordon Ramsay over there. Ты что-то попутал, карась. Hey, take it easy. Puncaknya ya pas salah satu awak kapal menang lotre dan dua kubu saling klaim nomor. Si Robinson ngamuk karena selain gak suka pertengkaran, awak yang menang ini tahu nomornya naik lewat radio komunikasi, yang mana merupakan benda terlarang untuk digunakan karena bisa bikin mereka kedeteksi sama pihak militer. Nah, gegara pertengkaran itu Robinson akhirnya ngerusak radio komunikasi supaya nggak lagi dipakai sembunyi-sembunyi. Nah, dari sini juga nih masalah ketiga akhirnya muncul. Karena salah satu orang Inggris bernama Fraser jengkel bet pas Robinson malah belain orang Rusia. Ditambah kejengkelan pribadinya yang gak sepakat kalau orang Rusia bakal dapat bagi hasil yang sama kalau mereka ini berhasil nemuin emas. Fraser pun akhirnya pergi ke ruang mesin dan nusuk Blackie sampai mati. Waduh, dengan alasan buat belain Toby yang kena marah Zaitsev si orang Rusia. Iya padahal Toby emang salah karena kelinglungannya bikin mata si Zaitsev sampai luka. Nah, Blackie yang tertusuk tanpa sengaja numpahin bensin ke poros kemudi dan akhirnya nimbulin ledakan yang bikin kapal jatuh ke dasar laut. Nah, Robinson pingsan selama momen ini dan mimpiin kilas balik saat dia pisah sama anak istrinya. Lalu terbangun 18 jam kemudian mendapati seisi kapal yang porak-poranda. Dan para awak yang udah kebagi jadi dua kubu, di mana orang Rusia nguasain setengah kapal dan orang Inggris ambil alih sisanya. Waduh. Maaf ya, aku sih cenderung dukung orang Rusia nih, karena mau dilihat dari manapun yang zalim di sini ya orang-orang Inggris ya. Tepatnya si Fraser sih, karena sesama orang Inggris juga nyalahin Doski. Apalagi Blackie yang dia bunuh, satu-satunya penerjemah di kapal, yang mana posisinya penting banget dong untuk ngatasin masalah perbedaan bahasa. Untung ada Robinson yang berusaha benerin keadaan. Doi nyamperin kubu Rusia dan struggling banget buat minta maaf meskipun bahasa Rusianya itu patah-patah. Kayak orang bule usaha ngomong Indo gitulah. Dan di momen inilah si Robinson ketemu sama Morozov yang diperanin sama Grigory Dobrygin, awak Rusia lain yang ternyata bisa bahasa Inggris. Wah, ngapain diam aja lu dari tadi? Cuman masalah gak sekonyong-konyongnya selesai nih hanya dengan nemu penerjemah baru. Karena orang Rusia kelihatan dendam banget sama Fraser. Jadi Robinson harus turun tangan ngeyakinin orang-orang Rusia buat kerjasama lagi supaya mereka bisa balik ke permukaan bareng-bareng. Tentu aja usaha Robin berhasil karena kalau enggak filmnya enggak bakal lanjut. Nah dari sini mereka mesti nyusun rencana baru. Berhubung poros kemudi rusak parah dan kapal jadi susah gerak, maka rencananya adalah gunain poros kemudi dari U-boat yang mereka cari buat benerin kapal. Karena secara kebetulan kapal selam Foxtrot punya Rusia ini desainnya terinspirasi dari U-boat. Wow, sungguh kebetulan yang sangat kebetulan ya. Hei, tapi tunggu jangan kagum dulu karena masih ada kebetulan lain yang bakal bikin kamu terkejut.
Jadi gini, gak lama setelah para awak mulai kembali bekerja sama, hasil pemindaian sonar nunjukin kalau kapal yang mereka cari lokasinya udah deket banget dari tempat mereka jatuh. Ekspresinya gak usah kayak gitu ya. Kebetulan kayak gini tuh wajar banget kalau di film. Udah disetting kan soalnya. Jadi simpan keherananmu buat nanti, karena aku masih mau lanjut ceritanya. Nah, meskipun hasil pemindaian sonar gak 100% benar, tapi para awak akhirnya sepakat buat datengin lokasi U-boat yang terdeteksi demi mastiin keselamatan dan tentu aja mas. Maka nih ditugaskanlah si Fraser untuk nyelam ke sana bareng awak lain yang bernama Peters. Terus Toby nawarin diri juga buat ikut, karena kebetulan jumlah penyelam mereka itu gak cukup. Dan pergilah mereka akhirnya melintasi dasar laut sambil mendorong gerobak selam. Awalnya sih Fraser sama Peter udah hampir nyerah karena mereka nggak nemuin apapun di lokasi tujuan kecuali bukit. Untung nih mereka bawa Tobin yang ternyata punya mata lebih jeli dan berhasil nemuin lambang swastika punya Nazi di balik lumut. Jadi mereka ini berhasil selamat karena poros kemudi U-boat yang mereka cari rupanya masih bagus. Dan tujuan awal mereka itu tercapai karena emas senilai puluhan juta dolar itu beneran ada dalam U-boat. Wow. 3 penyelam itu pun kembali ke kapal dengan riang gembira karena mereka berpikir bakal pulang dalam keadaan selamat dan tentunya kaya. Namun mereka lupa kalau untuk kembali ke kapal ada jalan kecil yang diapit sama jurang dan muatan mereka ini udah terlalu berat kalau mau lewat di situ. Cuman ya si Fraser maksa buat tetap lewat sampai akhirnya beberapa batang emas mereka jatuh. Dan gak lama setelahnya giliran si Peters yang jatuh karena tali pengamannya putus. Waduh, terus Fraser sama Tobin gimana? Ini nih yang bikin aku sebel. Aku gak masalah Tobin selamat, tapi kalau Fraser, kecewa banget aku lihat doi masih hidup. Ya meski kayak gitu aku rada kaget sih sebenarnya. Karena setelah berhasil nyampe di kapal, nih bangke ternyata bisa sedih juga pas rekannya mati. Jadi oke lah ya, biarin aja dia hidup dulu. Well, dengan ditemukannya emas dan poros kemudi baru nih, semua persoalan akhirnya selesai. Kapal diperbaiki dan semua orang bersiap untuk balik ke permukaan. Cuman, gitu deh ya film, tiba-tiba ada masalah baru. Kang Daniels mendadak ngaku secara personal ke Robinson kalau mereka semua sedang dijebak. Rupanya semua ini adalah skenario dari majikan mereka sebelumnya, si Agora, yang sengaja bocorin detail lokasi U-boat lewat Kirsten. Kirsten sendiri sebenarnya masih hidup, dan Lewis bosnya si Daniel cuman aktor yang disewa sama Agora. Ujung dari semua skenario ini adalah Robinson dan para awaknya gak akan dapat apapun kecuali hukuman penjara. Karena Agora udah kerjasama dengan pihak Angkatan Laut Rusia yang nungguin Robinson CS di permukaan. Waduh, jahat banget ya. Sumpah licik banget. Asli rasanya aku ingin berkata kasar, tapi lebaran belum lewat seminggu. Jadi wajar banget kalau pas denger soal hal ini para awak jadi pada pengen bikin si Daniel ini mampus. Ya untungnya si Robinson ini tipikal yang tenang, pantang menyerah dan cepat mengambil keputusan. Untuk ngindarin jebakan, dia minta para awak untuk ngubah jalur penyelaman mereka menuju perairan Samsun di wilayah Turki lewat celah sempit dengan resiko nabrak dinding parit. Ini mungkin si Robinson gak rela aja kali ya emasnya diambil. Soalnya setelah dihitung ulang, jumlahnya itu melampaui harapan. Yang awalnya cuma disangka puluhan juta, ternyata ratusan juta US dollar. Kalau dirupiahin dapat triliunan tuh gengs. Daniels yang awalnya berpikir Robinson bakal pasrah saat rencananya ketahuan, jadinya harus menelan kekecewaan karena Robinson gak nyerah kan. Makanya dia ngalihin perhatian ke Fraser buat mulusin rencananya sebagai antek Agora. Dia pun mulai memprovokasi Fraser untuk membunuh Side Chef supaya jumlah awak berkurang dan Robinson gak punya pilihan selain naik ke permukaan. Dan bener aja si Fraser yang pada dasarnya emang impulsif akhirnya terprovokasi buat bunuh Side Chef. Wah, parah ya. Itu terjadi gak lama setelah kapal nabrak salah satu sisi tebing yang mereka lewatin. Fraser dan Daniel pun langsung berlari ke ruang kemudi dan ngelaporin soal Side Chef yang mati, tapi alasannya karena kena benturan. Para awak yang udah lama kenal Fraser jelas gak percaya dong. Mereka langsung ngerti kalau itu cuma alasan Fraser aja buat nyangkal perbuatannya.
Gegara itu ya, si Robinson akhirnya ngamuk dan nodongin senjata ke arah Fraser dan Daniels. Namun belum sempat narik pelatuk, tiba-tiba ruang elektrik meledak saat seorang awak lagi benerin mesin. Masalah. Hal itu lantas bikin semua ketegangan di ruang kemudi berubah jadi kepanikan. Para awak segera berlari ke ruang mesin dan nemuin kalau kapal udah bocor sana-sini. Nah, si Tobin terluka pada momen ini. Jadi si Robinson buru-buru bawa Doski ke kompartemen depan buat ngasih pertolongan pertama. Dan berkat itu si Tobin berhasil diselamatkan. Tapi yang gak selamat malah awak lain di ruang mesin. Karena saat mereka lagi usaha buat nambal kebocoran, tiba-tiba si Daniel lari ninggalin ruangan dan ngunci pintu dari luar. Ini bikin para kru yang ada di dalam jadi tenggelam dan koit, termasuk si Fraser. Cuman karmanya instan banget ya berlaku di sini. Soalnya ya setelah ninggalin para awak di ruang mesin, giliran si Daniels yang kejebak di kompartemen selanjutnya. Morozov sempat muncul dan Daniels melas ke Doski buat minta pertolongan. Tapi si Morozov yang udah tahu boroknya nih bangke malah ninggalin dan ngunciin si Daniels sampai mampus. Ya, film pun ditutup dengan adegan Morozov yang ketemu Robinson di kompartemen depan, di mana doi ternyata ngumpetin 3 pakaian penyelamat. Morozov sempat kesal karena tindakan Robinson yang gak transparan ke sesama awak. Tapi pada akhirnya dia tetap nurutin keinginan Robinson buat nyelamatin diri bareng Tobin. Morozov dan Tobin pun segera menggunakan pakaian penyelamat untuk dievakuasi ke permukaan. Lalu berhasil sampai ke atas tak lama kemudian. Nah dari sini momennya tuh jadi sedih banget. Karena saat berhasil selamat, Tobin pengen nungguin si Robinson yang janji buat nyusul mereka nih. Tapi Morozov langsung ngasih tahu kalau Robinson bohong demi pastiin mereka tetap hidup. Toby awalnya nggak percaya, sampai akhirnya pakaian penyelamat ketiga muncul di permukaan. Di sini isinya sama sekali bukan orang yang Tobin tunggu, tapi emas yang mereka temukan bersama selembar foto dari keluarga Robinson. Lalu, film pun berakhir. Duh, sedih banget ya. Jadi lupa mau narik refleksi soal apa, karena hampir semua isunya tuh relate banget sama kehidupan sehari-hari. Terutama kehidupan kelas pekerja, mulai dari pengkhianatan majikan ke pekerja kayak yang dilakuin Agora ke Robinson, sampai pengkhianatan antar sesama pekerja sendiri, kayak yang dilakuin Daniel, Kirsten juga Fraser. Cuman ya kalau mau disimpulin, aku lebih melihat Black Sea ini sebagai film keluarga, kemasannya aja yang mungkin dibikin lebih dark. Ya penjelasannya simple, karena hampir semua tindakan para karakter didasari motif yang berhubungan sama keluarga. Mulai dari Kirsten yang dikhianatin teman-temannya demi lunasin hutang keluarga, Robinson yang jadi gelap mata demi bisa kumpul lagi bareng anak istri, sampai Tobin yang berjuang untuk tetap hidup demi anaknya yang sama sekali belum lahir dari rahim perempuan yang gak dikenal pula. Jadi aku ngerti banget kalau kalian semua yang gagal mudik pada sedih karena gak bisa kumpul bareng keluarga. So mungkin itu aja buat sesi kali ini. Ponakanku udah pada dateng buat minta THR tuh. See you next time.